identitasnya, bisa saja dia termasuk orang Yahudi, bisa saja, atau kalau saya lebih lihatnya, bisa saja jangan-jangan ini lebih besar kepada dia ini adalah orang non-Yahudi. Kenapa? Karena saya menganggap bahwa ini pasti masih sesuai dengan kerangka penulisannya Lukas. Nah, walaupun nanti terlepas dia orang Yahudi atau non-Yahudi, kita perlu lihat lebih jauh. Nah, yang kita perlu lihat lebih jauh itu apanya? Soal respon. Kalau saya suka perhatikan kata respon gitu ya. Kita perlu memperhatikan respon daripada si Simon dengan si perempuan berdosa. Kalau kita perhatikan di perikop ini, Yesus mengkontraskan sikap mereka. Ya, misalnya tadi saudara sudah bagikan konteksnya, misalnya Simon itu tidak sediakan air buat cuci kaki gitu ya. Memang bagi orang-orang pada waktu itu sediakan air untuk cuci kaki itu penting. Kenapa? Karena alas kaki mereka kan nggak seperti kita hari ini sepatu gitu ya, yang maksudnya nggak kena debu. Jadi secara sosial, secara geografis itu seperti itu diberikan itu. Nah, jadi kita bisa mengenai ada beberapa kata yang di-highlight oleh Lukas. Yang pertama itu soal cuci kaki. Ini berarti kaitannya air. Terus kiss atau ciuman, memberikan ciuman. Ini nanti di sini kita perhatikan di kata aslinya. Jadi di sini kata aslinya menggunakan kata phileo, yang artinya kasih persaudaraan. Ya. Nah, jadi ada bagian ini, ada bagian yang ini. Nah, nanti ada bagian lagi yang Mas Rosso bisa lihat sebagai perbandingan dari Lukas. Kenapa Lukas membandingkan ini? Sebenarnya sederhana Mas Rosso. Dia ingin menunjukkan bahwa apa? Orang Yahudi merasa mereka layak untuk diselamatkan. Sesederhana itu. Makanya Yesus langsung bilang, kamu nggak menyediakan aku air. Artinya kamu nggak terlalu respect. Kamu tidak memperhatikan. Nah, kalau Mas Rosso perhatikan di kerangka Lukas yang sudah saya bagikan, di situ kan sudah dibilang bahwa Lukas itu sangat menghargai tradisi orang-orang Kristen pada waktu itu. Atau setidaknya menghargai tradisi-tradisi yang berlaku pada waktu itu, untuk memberikan highlight bahwa secara sosial yang mereka sangat menghargai itu. Makanya kenapa bagian ini disinggung oleh Lukas itu. Nah, ketika kita sudah membandingkan bagian ini, Rasul-Rasul, saya berikan tipsnya gitu ya. Rasul-Rasul boleh buka nanti di Google untuk persiapan. Rasul-Rasul ketik di Google ini. Sorry, kita Lukas pasal 7. Rasul-Rasul boleh buka di Google Bible Hub Lexicon 7 ayat berapanya. Nah, tipsnya ini untuk apa? Ini untuk melihat kata Yunaninya di dalam setiap ayat. Dia udah patternnya satu kata, nanti di situ ya dia jelaskan artinya, terus kata dasarnya, pengertian aslinya apa dan sebagainya. Jadi nanti Rasul-Rasul bisa perhatikan apa yang dimaksud dengan cuci kaki. Ya mungkin kalau dia menjelaskannya secara sederhana ya udah berarti memang itu berdasarkan tradisi pada waktu itu. Kalau misalnya dia bilang di sini kiss, dia bilang di sini menggunakan kata phileo, artinya memang menunjukkan kasih persaudaraan pada waktu itu. Nah, berbeda dengan ketika Lukas menulis kata kiss untuk Simon, itu berbeda dengan kata dari si perempuan. Ketika Yesus menjelaskan soal si perempuan yang mencium Tuhan Yesus, kaki Tuhan Yesus tidak henti-hentinya, di situ Lukas menggunakan akar kata yang dia itu gabungan dari kata-kata dan kata phileo. Nah, ini menunjukkan indikasi yang tidak berhenti atau terus-menerus. Gitu ya, tidak berhenti atau terus-menerus. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini, kita bisa menemukan bagaimana respon pribadi orang itu. Yang satu merasa dia layak saja untuk mendapatkan keselamatan, dia diselamatin, dia diampuni. That's why kenapa sikapnya dia biasa saja dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena memang dia beranggapan bahwa bukan Tuhan Yesus juru selamatnya. Keselamatan bagi mereka adalah ya udah Tuhan akan menyelamatkan mereka ya lewat perbuatan baik, taat dengan hukum Taurat dan sebagainya. Tapi berbeda dengan si perempuan berdosa ini. Dia sadar dia itu siapa. Dia ngerti bagaimana
bahwa Yesus tuh menyelamatkan dia. Saya percaya bahwa bagaimana dia bisa mengerti bahwa Yesus itu bisa juru selamat hidup dia atau bisa menyelamatkan orang. Saya percaya bahwa berarti kabar tentang Tuhan Yesus itu viral pada waktu itu. Nah, dari sini rekan-rekan kita makanya bisa melihat soal kaitan antara kasih, pengampunan, kasih, dan juga iman. Di sini kita melihat setelah kita ngalamin ini, apa respon kita? Nah, mungkin baru kita lihat dari Dani sampaikan, ya kita perlu merefleksikan hidup kita. Atau kalau kata suami Yesus, ya bersyukurlah. Itu satu hal yang perlu ditunjukkan lah dulu gitu kalau kata suami Yesus. Bersyukur dulu gitu. Kalau tidak bersyukur tuh berarti kayak ya benar-benar nggak ngalamin. Nah, setelah itu baru apa aplikasinya? Ya tadi Dani sudah sampaikan. Gitu ya. Menurut saya untuk aplikasinya sudah sangat baik. Itu karena menunjukkan memang dari kehidupan remaja seperti itu. Kita bisa dorong mereka. Dan itu bisa kita pakai kategori tadi kan ada keluarga ya, keluarga, orang tua, gereja, pelayanan dan sebagainya. Saya pikir ini sangat baik untuk ditekankan. Nah, oleh sebab itu saya titip satu perkataan dari Paul David Tripp kali ini. Jadi Paul David Tripp mengatakan seperti saya bagikan di grup KPR ya. Saya bagikan. Dia mengatakan seperti ini. Setiap kali kamu meminta suatu pengampunan kepada Tuhan, gitu ya, kamu harus sadar bahwa permasalahan terbesar yang kamu hadapi itu bukan dari apa yang ada di luarmu, tetapi apa yang ada di dalam. Oke. Jadi Paul David Tripp mengatakan bahwa jadi permasalahan terbesar kita itu adalah di dalam kita, bukan apa yang ada di luar. Nah, apa yang dimaksud dengan yang di dalam ini? Saya percaya bahwa yang dimaksud dengan di dalam ini adalah hati kita. Maka Tuhan Yesus pernah bilang bahwa yang menajiskan itu bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar. Jadi artinya hati kita ini bermasalah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menemukan suatu solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan dalam hati? Ya kita nggak akan pernah bisa melakukan apapun untuk membereskan hati kita, kecuali daripada apa yang sudah Yesus lakukan. Itu apa? Kayu salib. Jadi semakin kita melihat kepada Injil, semakin membawa kita melihat siapa Yesus bagi kita dan siapa kita. Dari sini baru kita mengerti bahwa saya itu manusia yang berdosa. Saya butuh kasih daripada Tuhan, saya butuh pengampunan Tuhan. Dan itu tidak akan bisa saya dapatkan kalau saya tidak beriman kepada Dia. Karena saya sudah mengalami ini, saya mau bersyukur. Saya mau seperti yang tadi my action di slide itu gitu. Nah mungkin ini saya bagikan kiranya ini bisa menolong kita. Jadi kita perlu melihat sampai sejauh mana Lukas itu meng-highlight bagian ini. Karena bagi saya ini unik, maksudnya unik gitu. Karena tidak dicatat di bagian lain, hanya di Lukas. Dan kalau misalnya kita ingat juga, Lukas itu sangat memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan atau terkucilkan. Yang seperti tadi sudah dikatakan, ini perempuan berdosa. Artinya secara sosial itu sudah terasingkan, nggak dianggap, gitu ya. Nah mungkin ini tambahan dari saya. Jadi kalau misalnya nanti kita perhatikan, misalnya ya saya bantu misalnya kerangka. Kalau kita bahas soal kerangka, hukumnya tadi kan cerita apa itu? Dinar atau utang gitu ya. Nah kalau lo punya cerita lain itu maksudnya ini, seseorang yang misalnya dia diampuni, tapi dia benar-benar menunjukkan respectnya terhadap orang yang menyelamatkan itu.
nangkep maksud. Misalnya saya nolong Mas Daniel punya sikap yang respect sama saya, misalnya gitu. Nah kalau ada cerita atau video yang saya temukan, itu bisa masuk ke hooknya, supaya untuk memudahkan kita menangkap poin utama dari suami Jesus. Karena dia bilang bahwa ya kita perlu mengerti tentang kasih dan pengampunan itu. Nah setelah kita dapat hooknya, maka kita perlu masukkan poin utamanya yang dari suami Jesus ini. Oke, setelah ini baru masuk ke kalimat peralihan. Misalnya kalimat peralihannya adalah, oke, kalau misalnya kita mengerti bahwa kita perlu yang namanya kasih dan pengampunan, oleh sebab itu apa yang perlu kita perhatikan? Baru masuk ke booknya. Misalnya booknya 1-2 poin lah. Misalnya yang perlu kita perhatikan apa? Misalnya yang pertama, misalnya kesadaran diri, apakah kesadaran diri kita, atau mau langsung masuk ke bagian ini. Apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, besarnya kasih Tuhan, misalnya. Keduanya, besarnya pengampunan. Itu tambah kecil atau tambah besar itu? Hah? Tambah kecil itu. Mohon maaf penuh. Nah, jadi misalnya setelah ini nanti langsung baru masuk ke bagian loop-nya. Loop-nya itu ya kembali merecall apa sih yang kita pelajari. Ya jelasin lah yang sana ininya. Nanti took-nya apa? Took-nya ya tadi Daniel sudah berikan itu. Nah menurut saya video tadi itu bisa masuk di bagian akhir, sebelum di bagian took atau my action, sebagai suatu punchline untuk menunjukkan suatu pengorbanan Tuhan itu yang besar. Kalau langsung mau lihat video yang mungkin lebih modern ya ini dari film The Chosen. Ini film yang sudah dibuat secara modern berdasarkan konsultasi bersama dengan tokoh-tokoh besar agama Kristen di dalam teologi, baik itu secara pakar geografis, sosial, teologisnya. Nah itu mereka diskusi dan mereka menjadikan suatu film. Dan film ini dibuat secara per episode. Secara per episode. Jadi dia nggak langsung terabas habis gitu. Jadi dia biasanya ada episode 1, episode 2, kayak drama Korea gitu lah. Episode 1, episode 2 gitu. Nah ini kemarin di TJ kita udah nonton. Kita nonton di salah satu scene di mana ada pemungut cukai, terus bagian masuk di mana Yesus berbicara dengan perempuan Samaria yang sedang nimba air, yang di dalam Yohanes 4. Kalau untuk yang bagian ini episodenya keberapa coba? Nanti mungkin saya harus cari dulu. Nanti coba saya cari dulu misalnya. Kalau iya, kalau misalnya nggak ada, nggak ketemu, misalnya ya udah berarti pakai itu. Gitu. Mungkin ini saja tambahan dari saya. Terima kasih. Episode. Contoh dari